Halo, selamat siang. Saya agak kaget nih Mbak Fumin ya, Mbak Funim, Mbak siapa namanya? Pokoknya keren lah tadi. Oke banget. Selamat siang, Anda masih di Teacher Skill Festival. Kita sudah sampai di bagian ujung ini dan seperti biasa tadi kita sudah mendengarkan ya selama 1 hari full gitu ya tentang inspirasi berbagai hal soal pendidikan, soal dunia kerja, soal inovasi, soal entrepreneurship. Pokoknya Anda sudah diinspirasi oleh banyak sekali narasumber-narasumber yang tadi sudah hadir. Nah, di sesi terakhir setelah tadi anda sudah dapat banyak sekali inspirasi, kita akan masuk ke sesi provokasi. Tapi provokasi yang positif, karena nanti saya akan ngobrol dengan 2 orang provokator yang akan membuat Anda semakin panas, semakin terpacu, dan kesel sendiri. Kayaknya kalau nggak semangat untuk sukses ke depan, kayaknya gue jadi orang biasa-biasa aja dan gue kayaknya nggak paten-paten amat. Nah, 2 orang provokator ini nanti akan menginspirasi Anda, memprovokasi Anda untuk bisa sukses lah ke depannya. Ada pepatah, tapi sebelumnya nih ada pepatah Madura yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya mau memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya Budi Adiputro, bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil KPK ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol ini soal pendidikan, kenangan saat sekolah, dan seperti biasa tadi sudah dikatakan oleh Mbak yang keren tadi, saya nggak sendiri, akan ada 2 orang teman saya yang akan hadir, jadi kami bertiga. Nah, biasanya kalau dalam grup trio itu ada salah satu, kalau grup trio kan bertiga nih, biasanya kalau dalam grup trio ada salah satu yang kurang lucu atau bayarannya paling kecil, ya saya itulah yang akan ngambil peran dan posisi itu. Nah, langsung aja saya akan undang 2 orang aktivis yang sudah hadir bersama saya. Bisa dibilang mereka ini adalah mantan aktivis mahasiswa, dua-duanya pernah terjun di berbagai demonstrasi dan juga pernah tegang dengan aktivis yang kekinian. Ada yang pernah tegang sama aktivis pecinta kucing, ada yang juga terakhir tegang dengan aktivis dan seniman mural, dan pokoknya 2 orang ini kehidupannya penuh dengan keaktivisan, baik dia ataupun hidup dengan aktivis-aktivis yang membenci dia. Langsung saja 2 orang sudah hadir bersama saya, ada Panji Pragiwaksono dan Faldo Maldini. Selamat siang. Selamat siang. Senang sekali bisa diundang di sini. Betul. Aduh, senang sekali. Kayaknya ini kalau tadi kata Mbak Fumin ini sesi yang ditunggu-tunggu karena kita akan tunggu provokasi dari Mas Panji dan Mas Faldo. Oke, kita bicara pendidikan nih, Bung Panji dan Bung Faldo. Kalau bicara pendidikan, kita mau ingat-ingat lagi masa-masa sekolah, masa-masa pendidikan. Tapi gue pengen nanya ke Mas Panji deh. Kalau gue tanya soal pendidikan gitu ya, masa-masa sekolah, seberapa excited kalau ditanya soal masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, masa-masa pendidikan lo sih, Mas Panji? Sebenarnya sangat senang diajak cerita soal masa-masa sekolah kalau sekolahnya adalah masa-masa SMA dan masa-masa kuliah. Tapi kalau masa-masa SMP dan SD tidak ada yang menyenangkan dari masa-masa itu. Masa bully, wah jadi target dulu waktu zaman SMP. Tapi kalau SMA banyak cerita indahnya, banyak cerita lucunya. Kuliah apalagi. Tapi ya selalu senang kalau diajak cerita soal itu. Tapi saya nggak punya prestasi, nggak kayak Faldo. Faldo mah anak pinter. Nah, dulu anak pinter dan dulu, gue sekarang masih pinter juga, berarti konsisten ya? Enggak juga, gue nggak pinter. Gue cuma pinter-pinter aja, Bang. Karena hidup ini kan nggak perlu pandai, tapi harus pandai-pandai juga gitu. Karena apalagi bicara masa depan. Karena gue juga, ya terkait apa yang gue lakukan hari ini, profesi gue hari ini nggak ada nyambung-nyambungnya sama kuliah gue, Bang. Gue kuliah fisika, gue belajar hukum alam kok. Sekarang yang kemarin hukum ketertiban umum yang gue bahas, gitu kan? Itu kan beda banget gitu loh, sama apa yang gue alami. Jadinya menurut gue sih, si Faldo kuliah di UI itu untuk belajar jadi aktivis, kan dia aktivis kampus. Nah, ya makanya aktivis itu, jadi kampus dia tunggangin untuk jadi aktivis. Nah sekarang jadi aktivis istana kan? Aktivis istana, betul. Itu kayak bukan kampus yang jadi kampus itu ditunggangi oleh Faldo untuk jadi aktivis sebenarnya, karena itulah jalan menuju kesuksesan ini ya. Enggak. Karena kalau gue lihat, Bang, memang nilai penting sih, tapi kehidupan lu kan ditentukan dengan apa yang lu lakukan di kampus. Nah, artinya urusan murtad sekolah itu atau murtad pendidikan tuh wajar ya, Do ya. Jadi lu sekolah apa,
terus kemudian kerja lu apa, passion lu apa gitu ya. Lu gimana Bang Panji? Termasuk golongan murtad juga nggak dalam pendidikan? Kalau Valdo kan masuk golongan murtad tuh, anak fisika yang belajar hukum KUHP sekarang nih soal moral. Sebenarnya sih kalau gua sih ngerasanya enggak ya, tapi gua rasa nyokap gue juga bingung kenapa anaknya kuliah desain produk, tapi buntut-buntutnya jadi entertainer gitu. Tapi gue sih selalu bilang sama orang-orang, perspektif gua itu sama kayak perspektif yang gua pakai ketika kuliah. Gue diajarin marketing di kuliah, diajarin riset pasar di kuliah, diajarin menciptakan produk dengan skala industri di kuliah, dan sekarang lagi gerak di industri stand up comedy, mencoba untuk menjadikan itu sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman memang harus gue akuin, gue kan SSN, sarjana seni sebenarnya. Gue sih agak malu ngaku sarjana seni, orang keseniannya caur, jelek gue. Ya Allah. Ya lu kan juga seniman sekarang ibaratnya kan. Jadi masih nyambung lah. Tapi emang menurut lu kalau kuliah itu kan antara pelajaran yang kita dapat, kemudian apa yang kita profesi yang kita dalami sekarang, itu kan kadang-kadang suka nggak nyambung tuh. Menurut lu kenapa, Dok? Apakah karena emang dulu itu sebenarnya kita milih jurusan itu salah, atau karena kayak lu misalnya Bang Panji masuk ITB susah, ya udah nih yang seni rupa aja nih kemungkinannya paling bisa kita masuk situ, atau lo Dok misalnya Dok masuk fisika gitu, wah ini kayaknya di bawah juga tuh pasti ngeliatnya tuh. Betul, kayaknya dua orang cewek yang pernah gue deketin di SMA suka banget nih pelajaran fisika, gue harus jadi anak fisika misalnya. Jadi asbabun nuzulnya beda-beda gitu. Lu ngeliatnya gimana Dok? Ya gue pada akhirnya sih gini ya, apalagi dengan ya contoh future skill ya, ketika mereka buka satu mata kuliah tapi yang ikut Indonesia. Ini kan UGM doang harusnya, tapi ikut Indonesia. Lo bayangin kalau seandainya ini nggak dibuka se Indonesia, paling 40 orang, 50 orang. Ini udah sampai penontonnya 1.600 nih. Yang sekarang doang nih, nggak tahu nanti gimana. Nah, jadi menurut gue sih, kuliah itu konten, Bang. Tapi kadang-kadang kehidupan kita tuh nggak cuma di kelas. Lagi-lagi nilai itu emang ditentukan di dalam kelas, tapi hidup lu itu akan ditentukan di luar kelas. Gitu. Jadi itu sih yang gua alami, dan gue lihat juga ini masuk akal ketika kita daftar kerja setelah lulus ditanyakan sama yang megang CV kita, yang Anda lakukan apa? Saya dulu dagang donat untuk cari duit acara mahasiswa. Saya dulu nonton acara debat politik di Kompas TV, tepuk tangan dibayar untuk nonton dan dapat duit untuk donat. Berarti bisa nih jadi fundraising nih, kan gitu Bang? Bisa jadi kuliahnya adalah pendidikan agama Islam gitu loh. Nah, jadinya kan itu bisa sekali gitu. Jadi gue yakin banget sih apa yang kita kerjakan di kampus itu akan jadi kehidupan kita ke depan jadi apa. Kerja yang di kampus tuh belum tentu di dalam kelas ya, Dok ya? Belum tentu di dalam kelas ya. Nah, Bang Panji buat teman-teman ribuan orang yang nonton kita hari ini, kan tadi benar juga kata Valdo. Jadi kuliah itu nggak cuma di dalam kelas, tapi aktivitas di luar kelas lu tuh juga bahkan for some extent bisa jadi lebih penting buat pendidikan lo ke depan gitu. Lo ngeliatnya gimana Bang? Iya bisa, terutama kalau misalnya dia masuk sebuah universitas karena desakan orang tuanya yang pengen ada dibanggakan. Tapi gue selalu bilang bahwa kayak kalau misalkan gue nyebut gue kuliah dari mana, atau siapapun ditanya kuliah di mana, dan kalau misalkan kuliahnya di kampus yang bagus, orang suka bereaksi, wah seneng ya kuliah di sini gitu. Padahal gue selalu bilang, dari kampus itu juga banyak pengangguran, dari kampus itu juga banyak yang sekarang udah tua kerjanya nyebar hoax di grup WhatsApp, ada juga. Jadi jangan kampus bagus karena ada fasilitas, ada dosen, ada lingkungan yang baik, tapi yang penting tuh bukan hanya kemana kita kuliah, tapi apa yang kita dapat semasa kuliah, dan itu tadi nyambung ke pernyataannya Valdo. Jadi memang betul, orang bisa dapat banyak hal, dan sebaiknya nggak terlalu fokus sama gelar yang didapat setelahnya, fokusnya sama ilmu yang didapat semasanya aja gitu. Itu dia tuh. Jadi artinya lu bisa cari ilmu di mana aja, jadi santai aja. Kalau lu nggak suka pelajarannya, lu keluar kelas juga bisa dapat pelajaran doh ya. Kayak lu misalnya datang-datang ke TV untuk jadi penonton, tiba-tiba ngeliat tepuk tangan, jadi kayak lagi juga sebenarnya for some extent ya. Akhirnya lu juga bisa di panggung itu berbicara. Ya mungkin gue juga kayak gitu dulu ya, sering ke TV-TV ya kan, nonton ya kan, kita dibayar lumayan tuh Dok, 2 dapat bayaran 50.000 sama nasi kotak. Dapat makan nasi kotak bos.
Iya. Ya akhirnya kita juga bisa masuk TV sekarang. Nah, kalau nyari duit nih, ini kan tadi Bang Panji, kita kan diajarin juga nih soal inovasi dan juga entrepreneurship mindset. Jadi lu juga harus jadi entrepreneur gitu, karena sekarang zamannya lu mau sukses harus jadi entrepreneur, melihat celah bisnis dari setiap aktivitas lu gitu. Nah, lu punya cerita nggak Bang? Selama sekolah, selama mahasiswa, lu belajar aja, jadi aktivis aja, pacaran aja, atau lu juga ngasah entrepreneurship mindset lu gitu selama sekolah? Lu bisa share nggak Bang? Pertama-tama sih gue enggan untuk harus-harusan ya kan, kalaupun tematiknya seperti itu. Tapi kalau misalnya bilang "Oh, kita harus ini, kadang-kadang suka mendiskreditkan orang yang emang nggak punya semangat entrepreneurial. Nggak semua jadi entrepreneur, kalau nggak nanti siapa yang kerja di entrepreneur tersebut kan. Jadi kalau harus-harusan mah enggak. Ini kan kita kan berjuang untuk merdeka supaya kita punya pilihan, nggak harus ini, nggak harus itu. Tapi di luar itu gue pribadi pacaran iya, nongkrong iya, jualan ya dan tidak, karena sejujurnya pengalaman gua jualan di kampus hanya pada masa waktu kampus gua Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB bikin acara namanya Pasar Seni, di mana semua orang emang harus ngejual sesuatu. Tapi dari pengalaman yang singkat itu bikin sebuah festival, gua memang belajar bagaimana caranya jualan langsung ke konsumen gitu, bukan cuma teori di kelas doang aja. Dan tapi bagaimanapun untuk orang-orang yang punya semangat untuk jadi entrepreneur, sebenarnya kuliah adalah tempat yang tepat juga, karena yang lu cari itu adalah kesempatan untuk ngembangin, atau lebih tepatnya untuk mencari tahu sebenarnya yang lu suka apa. Di kampus kita belajar apa yang kita bisa. Tapi di luar kuliah, di ruang kuliah, kita belajar apa yang kita suka. Itu sesuatu yang kita mesti pelajarin juga. Banyak loh orang nggak tahu sukanya apa. Ditanya, lu sebenarnya minatnya tuh apa? Terus dia bingung gitu. Gue bisanya sih akuntansi. Ya itu kan tuh bisa. Suka nggak lu? Nggak terlalu sih. Ya berarti sukanya apa? Nah ini sesuatu yang bisa lu olah ketika di kampus. Karena di kampus kita punya kemampuan untuk mengelola waktu kita lebih daripada sekitar waktu kita SMA atau kita SMP gitu. Apalagi yang merantau ya. Punya peluang untuk ngelola waktu sendiri. Jadi kalau emang semangat entrepreneurial ada dalam diri lu, ini kuliah tuh sesuatu yang memanfaatkan. Malah anggapannya kan kalau mau jadi entrepreneur nggak usah kuliah. Sebaliknya gue ngerasa malah jangan keluar dulu dari kuliah. Kuliah itu adalah fasilitas yang berupa pertemanan, dosen, fasilitas fisik kayak lab dan segala macamnya. Mumpung lagi ada di lingkungan ini, dimanfaatin aja. Steve Jobs juga walaupun dia udah keluar dari kampusnya, maksudnya udah berhenti kuliah, tapi dia masih di kampus. Orang suka lupa, dia keluar dari kuliah, tapi masih di kampus. Dia kerjanya masuk ke mata kuliah yang dia suka. Karena dia nggak suka kuliah dia, tapi dia waktu itu suka kaligrafi. Jadi dia ngambil mata kuliah kaligrafi. Dan gara-gara dia ngambil mata kuliah kaligrafi, produk Apple-nya dia adalah komputer pertama yang ada pilihan fonts-nya. Jadi kan orang nggak akan tahu ya apa yang dia minati akan jadi manfaat apa di masa depan. Jadi gue rasa gue pro orang yang nggak keluar kuliah dulu aja kalau emang beneran pengen jadi entrepreneur. Dan belum tentu lu harus dipaksa juga jadi entrepreneur, atau lu mencari-cari peluang apa nih yang bisa gue dapat gitu ya. Iya, lagi-lagi nggak ada harus-harusan di situ kan, Mas Panji ya. Lu gimana Dok? Punya pengalaman nggak soal sampingan ketika selain jadi aktivis, selain deketin cewek-cewek di fakultas lain gitu ya? Ada? Yang pasti kalau udah kepepet banget ngajar bimbel Bang. Itu adalah rumus anak-anak MIPA itu untuk bertahan hidup ya. Anak MIPA Bang. Anak MIPA Bang. Minimal kan soal-soal SMA, SMP kita udah bisa Bang. Waktu SMA pas SMP kita nggak bisa gitu. Pas kuliah kita bisa kerjainnya. Itu satu. Yang kedua gue kalau bercerita tentang entrepreneur ya Bang, gue ngelihat tuh hari ini tuh banyak kesempatan untuk kita bikin lapangan kerja yang mungkin hari ini tuh nggak ada gitu loh Bang. Tapi di masa depan bisa jadi ada gitu loh. Ya YouTuber itu kan gue waktu kecil tuh nggak mengenal gitu. Jadi YouTuber gitu, jadi content creator itu nggak ada dalam list cita-cita ketika ditanyain oleh kakek gitu. Mau jadi apa? Pilot, dokter, polisi, gitu kan. Tapi nggak pernah tuh jadi YouTuber, nggak pernah ada gitu. Jadi gue percaya ya makin cepet gitu loh, makin cepet. Atau stand up komedian lah kayak Bang Panji gitu. Kalau politisi dari dulu ada.
tapi dibilangnya adalah tokoh. Dia baru diakui jadi profesi ketika dapat jabatan kan, menteri, dibilang menteri, padahal dia dulu sebenarnya politisi bang. Bung Karno itu kan politisi gitu loh. Bicara partai doang bukan jabatan ya, Do ya? Bukan, Bung Karno itu kan Bung Karno itu kan politisi bang sebenarnya. Dia jago berpidato, jago marketing politik gitu kan. Akhirnya dia berpidato-pidato, Bung Hatta yang jago teknokratik. Nah jadi maksud gue ya terkait sama future skill juga ya. Ini kan skill-skill yang lo butuhin di masa depan, yang bisa jadi pekerjaannya hari ini belum ada, tapi bisa jadi 5 tahun lagi ada, 10 tahun lagi ada, 20 tahun lagi ada. Gue nggak tahu apakah pelawak masih akan ada beberapa tahun lagi, apakah politisi masih ada beberapa tahun lagi ya Bang Panji. Ya kan mudah-mudahan masih ada Bang, biar kita juga nggak jadi the end of pelawak and the end of politician Bang. Nah tapi kan itu yang kemungkinan akan terjadi Bang. Jadi maksud gue ini yang penting banget sih dalam ke depan ya. Nah dan spirit entrepreneur itu kan salah satu ibrohnya, hikmahnya adalah untuk lebih sustain aja Bang. Sustain, bertahan, kere bangkit lagi kan gitu. Itu sih yang gue ambil Bang. Thank you. Kalau future skill, menarik nih, gue nyambung dari Valdo yang ngomongin tadi Bang Panji. Future skill yang masa depan kira-kira akan menjadi penting dan penting banget untuk kita pelajarin, untuk teman-teman pelajari ketika masih kuliah. Dalam perspektif lo apa Bang Panji? Mural. Anjur. Bener-bener juga tuh. Valdo, aduh gue nunggu banget. Gue nunggu momen untuk bisa ngomong ini dari tadi ini. Untung ada momennya, nemu langsung masuk gue lempar. Enggak, tapi kalau menurut gue di masa depan yang akan selalu strategik adalah semua pilihan profesi yang punya aspek kreativitas di dalamnya. Karena banyak orang ngomongin soal perubahan teknologi yang bentuknya masif di masa depan. Terus ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan. Tapi ada hal-hal lain yang akan selalu unggul dari algoritma komputer. Dan salah satunya menurut gue aspek-aspek kreatif. Tentu gue tahu bahwa karena gue ngikutin ya, ada lukisan yang sudah dihasilkan lewat AI dan waktu itu dijual di Balai Lelang Christie's dengan nilai yang mengagumkan. Jadi AI atau robot bisa mulai bikin karya seni, tapi secara umum sesuatu yang menggunakan kreativitas akan selalu punya manfaat tinggi di masa depan nanti. Yang jadi masalah adalah anak-anak kita nggak terlalu diajarin untuk jadi kreatif karena anak-anak Indonesia tuh lebih diajarin untuk ngisi titik-titik ketimbang ngisi kertas kosong. Dikasih kertas kosong justru isi bingung apa yang mesti diisi gitu. Tapi kalau misalkan titik-titik depannya ada pertanyaan tuh. Nah itu kan kita ngajarin anak ngafal bukan ngajarin anak berpikir kreatif. Nah ini menurut gua adalah paradigma yang mesti diubah. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tepat sebelum pandemi, gue sempat ke SMP gue nggak berubah sama sekali dari tahun 91 bentuknya. Gue kaget, gue lihat ya Allah masa sekolah gue nggak berubah, gimana isinya ya kalau misalnya gedungnya dan kelasnya nggak berubah. Jadi kita mesti belajar untuk lebih kreatif. Ini kaitannya sama keprofesiannya. Menurut gue sih itu. Jadi dari dalam kelas dan di luar kelas ya itu juga harus ditunjang sama itu ya. Dok, terakhir dari lo, future skill yang paling penting dan paling selain mural ya, yang akan jadi mata pencaharian dan ekspresi seni yang akan bangkit dalam 2 tahun 3 tahun ke depan gara-gara lu, thanks to Valdo. Gimana Dok? Ke depan Dok, future skill apa Dok? Aku cinta mural. Ya, menurut gue storytelling sih Bang, storytelling ya. Maksud gue kita perlu ngasih tahu tentang apa yang kita lakukan gitu. Dan gue belajar banget juga dari Bang Panji tentang storytelling gitu. Dari Bang Budi juga storytelling dan dari semua orang lah. Kemampuan kita untuk mengelaborasi kita punya konsep gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kan nggak semua dapat blessing untuk dilihat, dilirik atau apapun itu. Tapi yang paling penting kan gimana kita nyampein kita punya poin gitu. Nah, kemampuan storytelling ini gue rasa perlu untuk dimiliki oleh kita semua. Apapun profesi kita, mau jadi ustadz, politisi, akademisi, dosen, caleg, apalagi caleg butuh banget kemampuan politisi kan. Fisikawan kemampuan butuh untuk fisikawan ya Dok?
fisikawan butuh banget gitu loh. Jadi bahkan untuk seniman mural pun juga butuh kemampuan storytelling gitu loh. Jadi dia bisa ceritain, nah ini mural tentang ini bos gitu kan. Nah jadi menurut gue sih itu sih yang paling penting ya Bang Budi ya, kemampuan kita untuk bicara dan ngasih tahu. Storytelling itu kan ujung dari berpikir kritis, proses kreativitas tadi yang udah dibilang Bang Panji, dan itu akan nyampein kita punya poin ke banyak orang. Itu aja sih. Oke, thank you Bung Panji, thank you Bung Faldo, udah ngobrol-ngobrol sedikit dan memprovokasi orang-orang. Jadi tenang aja, kalau lu nggak suka pelajaran yang ada di kelas, lu bisa sit in kayak Steve Jobs tadi. Dengerin, pura-pura aja gila, salah masuk kelas ya kan, salah masuk ruangan, nggak apa-apa, dengerin. Apa yang lu suka, siapa tahu itu jadi passion dan jadi mata pencaharian lu ke depan. Nilai lu memang ditentukan di dalam kelas, tapi hidup lu ditentukan di luar kelas. IP yang bagus mengantarkan lu mungkin dipanggil untuk wawancara kerja, tapi kesuksesan lu dalam hidup ya ditentukan lu dalam aktivitas-aktivitas dan passion lu di luar sekolah dan di luar kampus. Thank you Bung Panji, thank you Bung Faldo. Kita kembali ke tadi keren. See you. Mural. Mural. Baik, berakhir sudah tugas Fumina pada hari ini. Serangkaian acara luar biasa telah kita lewati satu persatu. Sekali lagi Fumina doakan kalian benar-benar dapat menjadi sosok luar biasa bagi perkembangan masa depan. Setelah ini Fumina akan kembali ke masa depan. Terima kasih sahabat masa depan semuanya, senang bertemu dengan kalian. Sampai jumpa.